Ketika sebanyak apapun makanan, tidak pernah kenyang. Ketika istirahat yang berharga harus terganggu dengan siraman air mengalir. Ketika orang-orang sengaja menusukkan jarum tajam ke dalam kulitnya sendiri. Inilah sebuah penyakit yang merubah pandangan orang-orang terhadap gula. Inilah dia, penyakit diabetes. Penyakit ini tidaklah main-main. Jika kalian masih menyepelekannya, izinkan saya merubah pikiran tersebut. Ini adalah list 10 penyebab kematian di seluruh dunia dan diabetes termasuk pada urutan ke-9. Namun, di Indonesia termasuk dalam penyebab kematian terbesar ketiga setelah stroke dan jantung. Dan bahkan uniknya, penyebab kematian terbesar pertama dan kedua berkaitan dengan diabetes, di mana penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit stroke dan jantung bahkan hingga 2 kali lipat. Tidak cukup sampai di situ, komplikasi diabetes lainnya juga cukup menghantui. Misalnya, diabetik retinopati yang bisa menyebabkan rabun hingga kebutaan. Tapi, jangan lupakan juga fakta bahwa penyakit diabetes sebenarnya dapat hadir tanpa gejala apapun. Sehingga, sangat mungkin sekali seseorang tidak menyadari telah mengidap diabetes. Sehingga, diabetes juga termasuk dalam penyakit silent killer. Per tahun 2021, Indonesia telah menempati posisi kelima jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, yaitu sejumlah 19,5 juta jiwa. Iya sih, memang benar itu mungkin dikarenakan Indonesia juga termasuk sebagai peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Sehingga tidak heran penderita diabetesnya pun juga banyak. Toh, negara peringkat 1-3 pun juga termasuk pada ranking besar penderita diabetes terbanyak. Tapi, mari kita coba lihat data berikut dulu yang diambil dari Riskesdas tahun 2007, 2013, dan 2018 di mana prevalensi jumlah penderita diabetes terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 0,7% menjadi 1,5% hingga 2% pada tahun 2018. Kalian pikir itu sudah cukup buruk? Oh, nanti dulu. Karena data dari IDF prevalensinya bahkan lebih besar. Tahun 2011 saja sudah mencapai 5,1% penderita diabetes dan naik 2 kali lipat menjadi 10,6% pada tahun 2021 dan diprediksi juga pada tahun 2030 akan terjadi kenaikan kembali hingga 11,3%. Tapi sebenarnya ada hal mengejutkan lain yang harus kalian tahu. Jika kita mencoba membaca pada tabel bagian bawah, didapatkan bahwa ada sekitar 73,7% orang-orang yang dipercaya memiliki diabetes namun belum didiagnosis oleh dokter. Itu berarti dari 10 orang, hanya 3 orang yang tidak diabetes. Coba pikirkan kembali, itu artinya ada banyak sekali orang-orang yang mengalami diabetes. Dan bahkan diperkirakan akan tetap naik di tahun 2030. Dengan prevalensi setinggi itu, maka bisa jadi temanmu, saya, ataupun dirimu mungkin terkena diabetes. Penyakit jantung, kebutaan, gagal ginjal, penyakit pada koma, anak ibu bakalan seumur hidup disuntik insulin. Dari pihak keluarga sebelum meninggal dunia, almarhumah Oma Suwati memiliki riwayat penyakit gula atau diabetes. Mungkin banyak dari kita semua yang mengetahui bahwa diabetes merupakan penyakit akibat tingginya kadar gula pada darah. Namun, sebenarnya diabetes lebih daripada itu. Ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, baik dari karbohidrat, makanan, ataupun minuman, maka gula atau glukosa tersebut akan hadir pada peredaran darah manusia. Seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan energi, sel tubuh memerlukan glukosa yang ada pada peredaran darah ini. Namun, glukosa ini tidak bisa masuk secara langsung ke dalam sel. Sel memerlukan kehadiran hormon berupa insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas, lebih tepatnya oleh beta sel. Kehadiran insulin dalam darah dan pada sel dapat memerintahkan sel untuk membuka dan membiarkan glukosa masuk ke dalam sel yang selanjutnya akan diproses menjadi energi. Namun, bila mekanisme insulin ini terganggu, mungkin karena tidak berfungsi ataupun hilangnya insulin dalam darah, maka banyak glukosa pada darah tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga menjadikan kadar glukosa darah menjadi tetap tinggi dan mencapai 126 mg per desiliter atau lebih bahkan saat sedang puasa.
berglukosa, dan inilah yang dikenal sebagai diabetes. Ada dua tipe diabetes. Pada tipe yang pertama, tingginya gula darah diakibatkan karena hilang atau berkurangnya hormon insulin yang disebabkan karena beta sel atau tempat pembentukan insulin tersebut dihancurkan oleh sel imun. Hal ini terjadi karena adanya reaksi autoimun. Alasan mengapa terjadinya hal tersebut masih belum diketahui secara pasti, namun faktor yang berperan besar yaitu faktor genetik. Sedangkan pada diabetes tipe 2, tingginya gula darah diakibatkan oleh sel yang tidak lagi mau menerima perintah insulin untuk membuka akses masuk bagi glukosa ke dalam sel. Hal ini biasanya disebut sebagai insulin resisten. Ada berbagai faktor resiko yang biasa menyebabkan diabetes tipe 2 ini, mulai dari obesitas, physical inactivity, dan tingginya tingkat konsumsi gula. Dan sayangnya, penyakit diabetes baik tipe 1 ataupun tipe 2 saat ini masih belum bisa benar-benar disembuhkan, hanya bisa dikontrol saja untuk diturunkan tingkat gula darahnya. Seperti pemaparan mengenai diabetes tadi, diabetes memiliki dua tipe dengan dua penyebab yang berbeda. Namun, tipe yang paling banyak berkontribusi, hampir sekitar 80 hingga 90% ialah diabetes tipe 2. Oke, mungkin sekarang kita bisa mencoba melihat faktor apakah yang paling banyak berkontribusi dalam tingginya angka prevalensi diabetes ini. Mungkin kita dapat lihat dari faktor usia terlebih dahulu. Ternyata bisa terlihat data dari Riskesdas, angka tertinggi penderita diabetes diperoleh pada usia 55 hingga 64 tahun dan barulah pada usia setelahnya grafik mulai mengalami penurunan. Tetapi jangan dulu menganggap faktor usia ini sebagai pokok permasalahannya, karena sebuah jurnal mengatakan bahwa diabetes memerlukan sekitar 20 tahun untuk dapat berkembang dan kemudian terdiagnosis sebagai diabetes. Belum lagi tingginya angka diabetes pada kelompok umur tersebut merupakan hasil diagnosis yang terjadi dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dan jika kita lihat awal dari kenaikan angka penderita diabetes secara umum, maka dapat kita simpulkan bahwa kenaikan dimulai dari 3 kelompok usia, yakni usia 25 hingga 54 tahun. Hal ini menandakan lebih banyak terjadi diagnosis diabetes pada rentang usia tersebut. Kalau kita ambil golongan usia 35 sampai 44 tahun dan kemudian dirata-ratakan setelah ditarik mundur 20 tahun sebelumnya, maka kita dapat temukan bahwa kemungkinan perkembangan diabetes dimulai sejak usia 19 tahun. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa diabetes dapat mulai berkembang pada usia 19 tahun? Apa yang sebenarnya terjadi pada usia ini? Sebuah survei kesehatan pada mahasiswa baru kedokteran Universitas Padjadjaran yang mayoritas berumur 18 hingga 19 tahun sepertinya memiliki jawaban atas hal tersebut, di mana didapatkan hasil bahwa cukup banyak mahasiswa yang sudah memiliki gula darah yang tinggi. Baiklah, mungkin sekarang kita mengetahui bahwa dapat ditemukan gula darah yang tinggi pada usia tersebut. Namun mengapa gula darah yang tinggi dapat ditemukan pada usia yang begitu muda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan pengamatan terhadap perilaku mahasiswa beberapa tahun terakhir yang bisa menjadi faktor penyebab tingginya angka gula darah mereka. Hasilnya, kami menemukan terdapat tren antara mahasiswa untuk seringkali meminum minuman yang manis seperti minuman boba, Thai tea, minuman kaleng, kopi susu, dan lain sebagainya yang dapat ditemukan dari warung kecil hingga ke kafe-kafe yang besar. Kami juga sudah mewawancarai beberapa mahasiswa dan kemudian juga menemukan setidaknya terdapat 5 faktor utama mengapa mereka memiliki kebiasaan tersebut. Mulai dari pengaruh teman sebaya, tingginya tingkat stres di kalangan remaja akibat beban akademik, dimulainya kemandirian mahasiswa dalam menentukan konsumsi pasca terlepas dari orang tua, pengetahuan yang masih kurang, serta akses yang sangat mudah terhadap minuman manis. Kelima faktor tersebut sebenarnya dapat kita bagi ke dalam 3 bagian berdasarkan social cognitive theory, yaitu personal factor, behavioral factor, dan environmental factor. Dan hubungan antara ketiga faktor inilah yang menyebabkan mahasiswa memiliki kebiasaan buruk, keseringan minum minuman yang manis, yang dapat menyebabkan mulai tingginya kadar glukosa darah mereka. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka diabetes yang terjadi pada masyarakat termasuk pada mahasiswa. Contoh upaya yang telah dilakukan adalah edukasi diabetes, melakukan screening gula darah, kewajiban pencantuman informasi kandungan gula pada berbagai produk, dan juga anjuran batas konsumsi gula sebesar 4 sendok makan per harinya. Namun, jika kita perhatikan semua intervensi pemerintah tersebut, sebagian besar hanya menargetkan pada sisi personal dan behavioral factor, sedangkan environmental factor masih belum terlalu diperhatikan. Terkhususnya bagi mahasiswa, salah satu faktor environmental yaitu berupa akses terhadap minuman manis ternyata terlalu dimudahkan.
Oleh karenanya, kami dari Tutor 1 Blok 3P memiliki ide untuk melarang penjualan atau pembelian minuman manis di kantin fakultas. Dimulai dari Fakultas Kedokteran sebagai pionir dalam upaya preventif kasus diabetes yang kami beri judul Diabetes Prevention Through Sugar Restriction atau kita sebutnya dengan DSRD. Untuk membangun peraturan tersebut, maka kami telah mensurvei dan juga membuat petisi dari 10% jumlah mahasiswa di FK Unpad tahun ajaran 2024 dan juga 10% dari tenaga pendidik di FK Unpad ini sendiri. Selanjutnya, dari data survei yang kami lakukan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran didapatkan 118 respons dengan diagram persentase sebagai berikut. Dari 118 respons, yang setuju ada sekitar 100 orang dan yang tidak setuju ada sekitar 18 orang. Baik, didapat dari survei yang telah dilakukan terhadap tenaga pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini, didapatkan 10 respon. Selanjutnya, untuk persetujuan mengenai kebijakan minuman bergula, dari 10 respons, yang setuju ada 10 orang dan yang tidak setuju ada 0. Dengan hasil survei tersebut, kami menyampaikan ide regulasi kami kepada dekan dengan harapan agar dapat dipertimbangkan untuk benar-benar dijadikan sebagai peraturan. Dan syukurnya semua tahapan tersebut telah kami lakukan dan bisa terlaksana dengan baik. Maka kita bisa buat larangan atau ban untuk menyediakan minuman yang mengandung gula. Dengan adanya regulasi larangan penjualan minuman manis di kantin fakultas, maka diharapkan mahasiswa dapat mulai mengurangi atau bahkan memberhentikan kebiasaan buruknya dalam mengkonsumsi gula secara berlebihan. Dan diharapkan juga dapat diikuti oleh kantin fakultas-fakultas lain di seluruh kawasan Universitas Padjadjaran ini. Kami juga sangat mengharapkan permasalahan angka diabetes ini bisa terselesaikan dengan baik, di mana prevalensi dapat ditekan sehingga angka kesakitan dapat berkurang. Demi masa depan kami sebagai mahasiswa dan juga demi generasi berikutnya yang terbebas dari bayangan diabetes.